Di sini saya akan presentasikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh daring. RPP yang pertama mencakup identitas. Di RPP ini untuk 2 pertemuan, yakni 2 kali 90 menit. Kemudian poin selanjutnya kompetensi inti, terdiri dari KI 3 dan KI 4. Selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang saya pilih KD 3.3 dan KD 4.3 kelas 11 mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa. KD 3.3 saya rumuskan menjadi 3 indikator, kemudian KD 4.3 saya rumuskan menjadi 2 indikator. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang diturunkan dari IPK yang terdiri dari 5 tujuan pembelajaran. Selanjutnya materi pembelajaran yang disesuaikan dengan silabus Sejarah Indonesia kelas 11. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan pendekatan saintifik, model discovery learning, dan metode penugasan, diskusi, presentasi, dan ceramah. Media pembelajaran berupa slide, presentasi mengenai sesuai dengan materi, yakni dampak penjajahan bangsa Eropa, dan karena pembelajaran daring menggunakan platform Google Meet, WhatsApp, dan Google Classroom. Selanjutnya sumber ajar berupa e-book, buku teks kelas 11. Kemudian bahan ajar modul sejarah Indonesia kelas 11 KD 3.3. Selanjutnya tahapan pembelajaran mencakup pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kegiatan inti sesuaikan dengan sintak pembelajaran model discovery learning. Dalam pendahuluan mencakup pembuka dan apresiasi, dan juga pembagian kelompok, yakni 4 kelompok belajar. Dalam kegiatan ini mencakup yang pertama 20 menit untuk stimulus dan identifikasi masalah, 40 menit untuk pengumpulan data dan pengolahan data. Selanjutnya dilanjutkan pada pertemuan kedua, 15 menit untuk melanjutkan pengolahan data. Selanjutnya 45 menit untuk pembuktian, yakni dengan presentasi di kelas daring melalui platform Google Meet. Di dalam 45 menit ini juga termasuk menyimpulkan. Pada kegiatan penutup, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan menyinggung sedikit pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Penilaian sikap menggunakan skala sikap dan observasi, kemudian pengetahuan menggunakan tes tertulis dan hasil diskusi kelompok, kemudian keterampilan menggunakan observasi dan juga hasil karya tulis, hasil diskusi. Instrumen penilaian terlapir, kemudian remedial dan pengayaan. Remedial diperuntukkan oleh siswa yang tidak lulus KKM, pengayaan untuk siswa yang lulus KKM. Remedi berupa 2 soal uraian. Selanjutnya lampiran berikut adalah lembar observasi dan skala sikap, kemudian tes tertulis,
disesuaikan dengan IPK. Terdapat 10 soal pilihan ganda. Baik, berikut akan saya jelaskan mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa melalui Google Classroom dalam pembelajaran jarak jauh daring. Yang pertama, mengenai materi yang diposting oleh guru, tertera langkah-langkah pembelajaran dalam membahas mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa. Pertama, siswa diperkenankan untuk mengunduh LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah terlampir, kemudian dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Pengerjaan LKPD dapat menggunakan sumber-sumber yang terlampir berupa buku dan modul. Buku yang terlampir adalah buku teks Sejarah Indonesia kelas 11 semester 1 edisi revisi 2017. Kemudian modul pembelajaran sejarah Indonesia mengenai materi dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Berikut adalah LKPD yang tertera materi, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah yang akan dilalui siswa dalam pembelajaran. LKPD disusun berdasarkan sintak pembelajaran, yaitu discovery learning. Pertama, siswa diberikan stimulan berupa video di YouTube mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa. Kedua, peserta didik mencari, mengidentifikasi masalah dan sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 membahas mengenai dampak politik, kelompok 2 dampak ekonomi, kelompok 3 sosial budaya, kelompok 4 pendidikan. Setelah itu mengumpulkan sumber dari sumber-sumber yang telah terlampir di Google Classroom, dan juga dapat ditambahkan sumber-sumber lain yang relevan seperti dari website atau internet. Kemudian siswa menulis hasil analisis dari data-data yang diperoleh dan hasil diskusi kelompok mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan sesuai pembagian kelompok sebelumnya. Setelah itu siswa melakukan presentasi pada pertemuan berikutnya setelah membuat slide PPT melalui Google Slide. Setelah mempresentasikan, peserta didik menuliskan hasil simpulan di lembar yang tersedia dari hasil analisis diskusi kelompok dan diskusi di kelas setelah presentasi. Untuk langkah yang keempat, yakni membuat slide presentasi melalui Google Slide secara berkelompok, dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, mengklik menu di Google Classroom, kemudian masuk ke aplikasi Google Slide, kemudian membuka New Presentation. Setelah itu, setiap ketua kelompok atau perwakilan kelompok meng-share link dari
slide presentasi ini kepada setiap anggota dengan cara berikut. Nah, link diedit ke editor agar setiap anggota kelompok dapat bekerja bersama-sama dalam membuat slide presentasi. Setelah itu salin link dan perwakilan kelompok atau ketua kelompok dapat menyebarkannya melalui grup kelompok masing-masing kepada setiap anggota. Slide presentasi dapat dikreasikan semenarik mungkin, sekreatif mungkin, kemudian di pertemuan selanjutnya dapat dipresentasikan ke dalam kelas. Terima kasih. Berikut presentasi mengenai RPP dan LKPD pembelajaran jarak jauh daring.